Saudara sekalian, gereja memilih teks Yohanes 17 ini untuk menjadi bahan permenungan kita di minggu ke-7 masa Paskah ini. Kita tentu ingat bahwa doa Yesus ini terjadi pada waktu Yesus sedang di dalam situasi sakratul maut di Taman Zaitun, di mana dia di satu sisi bergelut dengan situasi yang mengancam. Apakah dia akan mengatakan ya kepada kehendak Bapa, ataukah akan menolaknya? Dan yang kedua, semacam kerisauan ataupun kecemasan, kekhawatiran. Bagaimana nilai-nilai yang diajarkan Yesus itu akan diteruskan dan dilestarikan oleh para murid. Maka yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapa yang kudus, aku berdoa bukan untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Doa Yesus saat itu diperuntukkan bagi para rasul yang waktu itu secara langsung mengalami jatuh bangun di dalam menghayati panggilan bersama dengan Yesus, dan juga bagi kita semua, dan juga nanti orang-orang yang menanggapi pewartaan gereja. Doa ini menjadi penting supaya mereka semua menjadi satu, karena para murid Yesus Kristus itu masih berada di dunia. Pewartaan ataupun gagasan untuk bersatu sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan, bersatu dalam kasih Yesus, selalu di bawah ancaman dan bayang-bayang pengaruh-pengaruh dunia. Kalau kita melihat sejarah gereja, apa yang diharapkan oleh Yesus sepertinya masih jauh dari pengharapan. Dulu gereja itu satu, tetapi dalam perkembangan sejarah kita saat ini mengalami dan mengenal bahwa ada sekian banyak gereja. Pada masa para rasul, pewartaan iman itu juga sudah mendapatkan tantangannya pada masa itu. Perbedaan-perbedaan ajaran itu yang memprihatinkan para rasul, sehingga mereka merasa perlu untuk memberikan ajaran yang benar. Dan mereka mengadakan konsili yang disebut sebagai konsili Yerusalem yang pertama. Itu konteksnya adalah menjaga kesatuan seluruh gereja, memastikan ajaran yang benar. Saudara-saudara, kalau kita mengingat suasana hidup kita bersama maupun juga keluarga-keluarga kita sendiri, kita bisa melihat bahwa apa yang dirindukan oleh Yesus
itu sesungguhnya juga menjadi kerinduan hati kita semua. Kita ingin suasana tentram, kita ingin rukun bersatu, baik dengan saudara, dengan tetangga, maupun dengan orang-orang lain. Tetapi entah bagaimana, selalu kita akan berhadapan dengan pelbagai macam persoalan yang muncul tanpa kita rencanakan, tanpa kita kehendaki. Bahaya ataupun ancaman terhadap kesatuan kita bisa sebut sebagai pemecah belah. Potensi pemecah belah dalam level pribadi kita dapat mengelompokkannya. Misalkan, manakala orang iri hati, iri terhadap tetangga, iri terhadap saudara, dalam hal apapun, itu salah satu bibit untuk nantinya menimbulkan perpecahan. Dan bukan hanya perpecahan, tetapi juga tindak yang tidak benar. Setelah iri, sakit hati. Apapun menggunakan perasaan dengan menuduh orang lain sebagai kamu nggak punya perasaan. Sepertinya kita sendiri yang memiliki perasaan, padahal dia terlalu sensi. Sakit hati. Bahwa sakit hati menguasai pribadi-pribadi itu bisa kita deteksi dari munculnya lagu-lagu yang menunjukkan, menggambarkan sakit hati itu. Banyak sekali lagu-lagunya, itu gambar yang paling nyata, dan kita sendiri sepertinya menikmati lagu-lagu itu karena itu mengena di dalam hati kita. Itu saya alami juga. Setelah sakit hati, mungkin juga ada lebih daripada sakit, yaitu benci. Di lain hal lain lagi adalah bahwa orang mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Apa yang kita doakan di dalam 10 perintah Allah itu menjadi bibit-bibit kerinduan untuk bersatu, tetapi juga ancaman untuk perpecahan. Itu katalah dalam level pribadi, relasi antar pribadi. Maka itulah yang perlu kita cermati. Apakah saya di dalam kehidupan sehari-hari, pada dalam perjalanan sejak bangun sampai nanti tidur lagi, hati saya, perasaan saya, pikiran saya dikotori oleh entah itu iri, sakit hati, kebencian maupun keinginan untuk menguasai milik sesama. Di dalam level masa kurang lebihnya begitu. Sampai hari ini kita belum bisa melepaskan diri dari yang namanya berita-berita bohong atau hoax. Selain berita bohong, itu juga ujaran kebencian atau hate speech. Dan satu paket dengan berita bohong, ujaran kebencian adalah provokasi, hasutan. Orang menghasut dengan sebuah tujuan tertentu. Demikian juga orang menyebarkan berita bohong juga dengan tujuan tertentu. Di dalam perjalanan sejarah sudah banyak bukti yang menunjukkan banyak korban dari entah itu ujaran kebencian maupun berita bohong ataupun hasutan ini. Korban itu adalah hilangnya nyawa yang tidak perlu. Kalau orang cerdas, kalau orang berpikir ulang mengenai segala macam berita yang sampai ke telinganya ataupun gambar-gambar yang dia lihat. Karena baik itu suara berita maupun gambar untuk saat ini bisa dan mudah sekali dimanipulasi.
Artinya apa? Semuanya itu lalu kembali kepada kita sendiri. Maukah kita menjadi korban berita bohong, ataukah kita sebelum mempercayai sesuatu menguji kebenarannya, konfirmasi lebih dahulu sebelum menyebarkannya. Korban-korban itu sudah kita lihat banyak sekali dan terbuka di depan mata. Entah itu di dalam konteks pribadi, banyak orang dibunuh karena faktor berita bohong, dan orang yang melakukan itu pada waktu ditanya, mengapa kamu melakukan pembunuhan terhadap orang itu? Jawabannya, karena katanya dia begini. Apakah kamu sudah melihat sendiri? Tidak. Jadi korban-korban berita hoax maupun kebencian itu adalah kebodohan. Orang-orang yang bodoh, mereka kebanyakan seperti itu. Dan dari sisi politik kita juga tahu bahwa memang ada orang-orang yang sengaja untuk mengolah berita bohong untuk orang-orang bodoh, supaya keinginan politik mereka tercapai. Tetapi hasilnya ya lagi-lagi kekacauan, kerusakan, kesia-siaan. Semua hal itu memang tidak perlu. Tetapi nyatanya pengalaman menunjukkan bahwa begitu banyak orang mudah dihasut. Begitu banyak orang mudah dikelabui. Apalagi kalau ditambah label agama. Sisi irasionalitas, sisi kebodohan itu menjadi kentara sekali di sana. Menghadapi situasi seperti itu tentu perlu sebuah sikap dari otoritas yang berwenang. Kalau itu menyangkut massa, menyangkut politik, tentu saja di sini negara yang memiliki hak untuk mengambil sikap tegas adalah negara. Negara harus mengambil sikap yang tegas dan dengan argumen yang jelas. Untuk apa itu semua? Untuk menunjukkan mana yang benar sesuai dengan konstitusi, mana yang bohong, mana yang tidak benar. Di dalam gereja juga kurang lebih sama. Pada waktu di tengah pengajaran, pelbagai macam pengajaran, lalu muncul ajaran-ajaran yang kemudian disebut bid'ah ataupun ajaran sesat, di sana diperlukan sikap otoritas gereja untuk menyatakan mana benar, mana salah. Pada waktunya memang harus seperti itu. Dan kita semua diharapkan untuk belajar mengerti dari pelbagai macam sudut pandang, dari pelbagai macam wawasan. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang dikatakan bodoh ataupun memang bodoh beneran. Kita tentu diharapkan, kita berharap untuk menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu memahami, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, itu saja yang dapat saya aturkan sebagai bahan permenungan. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.